Ini merupakan ledakan paling terang dan terkuat dalam sejarah alam semesta kita. Semesta kita pernah mengalami ledakan terdahsyat dan paling terang sepanjang sejarah. Peristiwa ledakan besar atau Big Bang ini telah jadi titik awalnya dan terjadi sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Partikel dasar mulai menyebar ke segala arah, kemudian dingin menjadi materi. Lalu, materi ini membentuk masa depan alam semesta kita, termasuk semua galaksi, lubang hitam, bintang, planet, asteroid, dan kita semua. Ya, menurut teorinya, kita berasal dari rangkaian partikel serupa yang telah muncul pada saat Big Bang. Oke lah, lompat ke masa 4,6 miliar tahun yang lalu. Nebula ini akan jadi tata surya kita. Di dalamnya cuma ada sekumpulan debu, batu, dan bongkahan es kosmik. Gelombang kejut supernova dari berbagai arah mulai mendorong materi ke pusat yang sama, layaknya gelombang laut. Kemudian, semua materinya mulai menyusut di sekitar pusat gravitasi dan menjadi satu bongkahan besar. Serpihan yang tertarik ke dalamnya semakin banyak dan akhirnya menekan kuat titik pusatnya hingga terjadi reaksi nuklir. Naikin tekanannya dikit, kemudian muncul cahaya. Matahari kita pun mulai tercipta. 4,59 juta tahun yang lalu, planet gas raksasa Jupiter, Uranus, Saturnus, dan Neptunus pertama kali terbentuk. Semua planet ini terdiri dari gas, jadi permukaannya nggak padat. Sebagian ahli meyakini dulu ada planet gas raksasa kelima, tapi terlempar keluar dari tata surya kita. Lalu, 100 juta tahun kemudian, muncul nebula matahari. Bintang muda bersinar terang di pusatnya, lalu mengakumulasi debu dan gas di sekelilingnya, yang sebetulnya merupakan sisa materi dari nebula asli. Sama seperti sup yang sedang dimasak, bahan-bahannya terus berputar mengelilingi matahari, kemudian bercampur dan saling bertabrakan, hingga akhirnya terbentuk planet dan satelit. Begitu debunya berkurang, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, sabuk asteroid, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus semakin terlihat jelas. 4,5 miliar tahun yang lalu, saat bumi masih dipenuhi bongkahan batu panas dan lava, Theia muncul di langit. Protoplanet seukuran Mars ini terbentuk di dekat bumi dan terus merapat. Theia pecah berkeping-keping dan menghancurkan sebagian besar planet kita. Serpihannya banyak yang tertinggal di orbit bumi, lalu mulai saling menyatu. Kemudian terbentuklah bulan. 4,1 sampai 3,8 miliar tahun yang lalu, pada periode pembombardiran berat akhir, sisa serpihan yang nggak menjadi planet terus melayang di tata surya, lalu menabrak medan gravitasi planet yang baru lahir dan jatuh di permukaannya. Akibat dari peristiwa ini, Merkurius dan bulan kita dipenuhi banyak kawah. Ilmuwan juga telah menemukan sisa mikroorganisme tertua di dunia yang umurnya sekitar 3,8 miliar tahun. Tepatnya, makhluk ini muncul di akhir era gempuran meteor dahsyat. Proses evolusi pun segera berlangsung. 3 miliar tahun yang lalu, angin surya kuat dan tabrakan meteorit yang kerap terjadi di Mars bikin atmosfernya menipis. Lapisan ini nggak bisa menjalankan fungsinya untuk melindungi Mars dari radiasi matahari, sehingga kehidupan di situ nggak bisa terbentuk. Tapi sebagian ilmuwan berpendapat kalau Mars juga pernah dihuni makhluk hidup. 2,5 miliar tahun yang lalu, terjadi bencana oksigen di bumi. Sebagian organisme yang telah berevolusi mengonsumsi energi matahari dan menghasilkan oksigen. Atmosfer kita mulai dipenuhi oksigen, kemudian memusnahkan semua bentuk kehidupan yang telah ada. Tapi, peristiwa ini juga ngebuka jalan bagi terbentuknya kehidupan baru. 100 juta tahun yang lalu, salah satu satelit Saturnus hancur setelah ditabrak asteroid besar atau mungkin malah planetnya sendiri. Reruntuhannya mulai mengorbit Saturnus dan saling bertabrakan hingga berubah menjadi debu dan bebatuan kecil. Sebagiannya juga terdiri dari es dan tetap mengelilingi Saturnus sampai sekarang. Kita bisa mengamatinya sebagai cincin di sekitar planet nan cantik ini.
66 juta tahun yang lalu, bumi kita ditabrak asteroid raksasa berdiameter 9,6 km dan gelombang kejutnya bisa dirasakan dari luar angkasa. Awan debunya kemudian menyelimuti seisi bumi dan menghalangi cahaya matahari, sehingga sebagian besar organisme, termasuk dinosaurus, mulai punah. 70.000 tahun yang lalu, kita terbang ke tepi tata surya yuk. Area ini dinamakan sebagai awan Oort dan di dalamnya terdapat asteroid beserta bongkahan esnya. Ada juga sistem bintang ganda pengembara yang terus mepet ke awan ini. Sistem ini menarik asteroid dari awan Oort dan melemparkannya ke bumi seperti ketapel. Untungnya, bintang ini cuma melewati tata surya kita, tapi kemungkinan besar akan kembali lagi. 356 tahun yang lalu, saat inilah bintik merah raksasa di Jupiter pertama kali ditemukan. Bintik ini menjadi sumber angin kencang di Jupiter dan kecepatannya bisa sengebut mobil super. Kalau dibandingkan dengan bumi, ukuran bintik merah ini 30% lebih besar. Kita sampai di zaman sekarang. Tata surya kita kelihatan sama persis kayak miliaran tahun yang lalu. Tapi manusia telah menambahkan sejumlah objek. Di situ ada banyak sekali satelit buatan dan stasiun luar angkasa internasional. Sejumlah rover juga telah dikirim ke Mars. Oke, kita lihat ke masa depan yuk. Puluhan tahun dari sekarang, manusia di bumi akan sering mengirimkan pesawat luar angkasanya menuju Mars. Dan tiap 2 tahun sekali, saat jarak kedua planet paling dekat, seluruh armada pesawat makin ngebut menuju planet merah. 100.000 tahun dari sekarang, bintang pengembara kembali masuk ke tata surya kita, lalu mengacaukan awan Oort lagi, tapi kemudian terbang menjauh. Setelah 9 juta tahun, bintang ini akan muncul dengan jarak terdekatnya sejauh 52.000 kali jarak bumi ke matahari. 10 juta tahun dari sekarang, satelit Mars, Phobos, terus mepet ke planet merah sejauh 1,8 meter tiap 100 tahun. Interaksi gravitasi akan menghancurkan Phobos, dan sebagian reruntuhannya akan jatuh ke Mars, sedangkan sebagian lainnya tetap berada di orbit, lalu membentuk cincin seperti Saturnus. Masa depan tata surya kita sangat tergantung pada matahari. Tiap 1,1 miliar tahun, kilauannya bertambah 10% karena hidrogennya makin banyak yang terbakar, hingga suhunya semakin panas. 1 miliar tahun dari sekarang, suhu bumi akan sangat ngebul dan airnya nggak lagi berwujud cair. Lautan akan menguap dan menghasilkan efek rumah kaca yang semakin menaikkan suhunya. Kalau kondisinya sudah begini, kehidupan di dalamnya nggak akan ada. Lalu, seluruh armada pesawat luar angkasa kita mulai berbondong-bondong menuju Mars, dan bumi ditinggalkan penghuninya karena cahaya dan suhu matahari terus naik. Zona like huninya bergeser semakin jauh. Di area ini, kehidupan di tata surya kemungkinan bisa terbentuk. Suhu di Mars juga naik. Es di bawah permukaannya mulai mencair lalu menguap, menghasilkan efek rumah kaca. Kondisi seperti ini makin ideal bagi manusia. 3,5 miliar tahun dari sekarang, bumi kelihatan seperti Venus di zaman modern. Di dalamnya nggak ada kehidupan dan cuma dipenuhi dengan gunung berapi plus dasar sungai tandus. 7,7 miliar tahun dari sekarang, karena intinya memanas, lapisan luar matahari mengalami reaksi nuklir, sehingga matahari mulai membesar dan berubah jadi raksasa merah. Bintang ini akan melar sampai 256 kali lipat. Matahari juga akan menelan planet terdekatnya, yaitu Merkurius dan Venus. Saat bahan bakarnya terbakar secara masif, matahari juga kehilangan berat dan gaya gravitasinya, sampai nggak mampu lagi menahan semua planet di tata surya. Orbit planet pun perlahan melebar, tapi kemungkinan bumi akan tetap bersama matahari dan menjadi planet pertama yang mengorbit di dekatnya. Karena suhu Mars terlalu panas, manusia mulai bermigrasi menjauh. Tujuannya ke Titan, salah satu satelit Saturnus. Selain di bumi, area lain di tata surya kita yang mengandung air dalam wujud cair hanyalah Titan. Jadi kemungkinan kondisi di sini layak huni dan bisa dijadikan sebagai rumah baru kita. Saat bahan bakar yang terpakai nggak sampai setengahnya, ukuran matahari mulai berubah sampai 11 kali lebih besar dari ukuran sekarang. Dan 100 juta tahun lagi, bintang induk kita ini akan menjadi raksasa merah untuk terakhir kalinya.
Setelah itu, kira-kira 30 juta tahun kemudian, matahari mulai menyemburkan angin surya kuat dan materi kosmik. Kemudian, muncul nebula planet cantik yang berasal dari lapisan luar matahari sebelumnya. Bintang ini akan kehilangan sebagian besar beratnya dan nggak bisa menahan orbit seluruh planetnya. Tata surya kita pun mulai amburadul. Sebagian planet makin menjauhi bumi dan sebagian lainnya saling bertabrakan. Tapi ada juga yang masih bertahan, hanya saja orbitnya makin jauh. Dan dalam 75.000 tahun, cuma akan ada katai putih seukuran bumi di pusat tata surya kita. Matahari akan makin dingin hingga benar-benar lenyap. Kalau masih ada planet, kondisinya akan dingin dan gelap karena nggak mampu mendukung kehidupan. Dari mulai terbentuk hingga akhirnya hancur, matahari berproses selama kurang lebih 12,4 miliar tahun.